Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 8.6. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Baik, ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, tentukan keliling segitiga di bawah ini. Ibu mulai dari nomor 1A anak-anak. Ini ada segitiga ABC. Ini ada tandanya segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi. Maka keliling dari segitiga ABC adalah 3 kali 30 cm bisa anak-anak, atau 30 cm ditambah 30 cm ditambah lagi 30 cm. Ini sama dengan 90 cm. 90 cm anak-anak kelilingnya. Selanjutnya untuk soal yang B. Ini di sini ada segitiga siku-siku anak-anak. Sisi miringnya atau hipotenusanya 10 cm. Sisi tegak yang panjang ini 8 cm. Kita cari sisi siku-siku yang pendek, ibu namakan A anak-anak. Ibu beri nama A, kita selesaikan dengan teorema Pythagoras anak-anak. Ini A kuadrat, ini sama dengan sisi miringnya 10. Berarti 10 kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Berarti panjang A sama dengan akar kuadrat dari 36. 100 dikurang 64. Ini panjang A sama dengan 6 cm. Selanjutnya, ini alasnya sudah ketemu. A ini merupakan alas 6 cm, di sini 8 cm. Berarti kelilingnya sama dengan 6 cm. Ini ditambah dengan 8 cm ditambah 10 cm sama dengan 24 cm. Soal nomor 2 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC anak-anak. Panjang AB 16 cm, panjang AC 20 cm, dan di sini ada tinggi 12 cm, di sini ada 5 cm. Luas segitiga ABC pada gambar di atas adalah, perlu anak-anak ketahui bahwa luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Ini rumusnya. Ini alasnya. Di sini alasnya adalah 16 cm anak-anak. 16 cm dikali, perlu anak-anak ketahui bahwa antara alas dengan tinggi posisinya selalu tegak lurus, dan posisi tegak lurus ada di sini anak-anak. Berarti tinggi dari segitiga ini adalah 12 cm. 12 cm selanjutnya dibagi 2. Ibu sederhanakan anak-anak. Dibagi 2, 1 dibagi 2, 8. 8 kali 12 96. Jadi luasnya adalah 96 cm persegi. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C anak-anak. Soal nomor 3 anak-anak. Luas sebuah segitiga adalah 84 cm persegi dan panjang alasnya adalah 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah, baik kita cari tingginya anak-anak, kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga. Alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan luas. Tadi alasnya 12, sudah ada 12 cm dikali, ini tingginya yang dicari, sama dengan luasnya 84 anak-anak. Selanjutnya 2 ini ibu bagi 2 di sini. Seperti ini, ibu sederhanakan, dibagi 2, 1 dibagi 2, 6. Selanjutnya T sama dengan ini 84. Ibu pindah ruaskan, di sini 6-nya menjadi pembagian anak. Ini berarti T sama dengan 84 dibagi 6 sama dengan
14. Panjang T sama dengan 14 cm. Pilihan jawaban yang tepat yang sudah tersedia, pilihan jawaban B, anak-anak. Lanjut, Ibu bahas soal nomor 4. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka tingginya adalah, baik Ibu bahas anak-anak, ini alas dibanding tinggi sama dengan 5:4, atau A per T sama dengan 5/4. Berarti ini untuk A, panjang A 5/4, Ibu pindah ruas T. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus luas anak-anak. Luasnya diketahui tadi 160 cm persegi. Kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga anak-anak. Di sini saja. Ini alas dikali tinggi dibagi 2, ini sama dengan luas. Alasnya Ibu ganti dengan 5/4 T. 5/4, Ibu substitusi di sini anak-anak. 5/4 T dikali T sama dengan, ini luasnya 160, Ibu pindah ruas 2-nya dikali 2. Ini 4-nya juga Ibu pindah ruas anak-anak. 4-nya Ibu pindah ruas ke sini, berarti 5T kuadrat. 5T kali T kuadrat sama dengan 160 dikali 2 dikali 4. Ini T kuadrat sama dengan, ini kita kalikan dulu anak-anak, 160 berarti 16 dikali 16, atau kita bagi dulu saja, 160 dikali 8 dibagi 5. 160 nya kita bagi 5 anak-anak, berarti 32 dikali 8, ini sama dengan 256. Ini berarti panjang T sama dengan akar kuadrat dari 256. Akar kuadrat dari 256 adalah 16. Nah, panjang T-nya adalah 16 cm. Pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban B, anak-anak. Soal nomor 5, anak-anak. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebarnya 20 meter. Ibu tulis di sini dulu anak-anak. Ini untuk panjangnya adalah 25 meter. Selanjutnya lebarnya adalah 20 meter. Di dalam taman terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku anak-anak. Ini dua segitiga siku-siku yang kongruen, berarti sama persis atau sama dan sebangun. Dengan ukuran panjang sisi siku-sikunya adalah 8 meter dan 6 meter. Di sini 8, di sini 6. Berarti di sini 8, di sini 6. Dan sisanya ditanami rumput. Ditanami rumput atau daerah yang diarsir anak-anak. Hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Berarti untuk luas tanaman rumput Ibu bahas anak-anak. Luas tanaman rumput ini sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang dikurang dengan luas 2 segi 3. Ini luas persegi panjangnya 25 meter dikali, ini Bu hitung dulu nah, 25 meter dikali 20 meter, ini dikurang dengan 2 kali alas dari segitiga adalah 6 cm, 6 meter, dan tingginya 8 meter. Ini 6 meter dikali 8 meter dibagi 2. Ini 500 meter persegi dikurang dengan, ini dibagi 21 dibagi 21.
kurang dengan 48 meter persegi, sama dengan 452 meter persegi. Ini yang ditanami rumput 452 meter persegi. Soal nomor 6 anak-anak. Suci mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 cm. Suci akan membuat mainan yang berbentuk seperti pada gambar di bawah. Berapakah luas karton yang tidak terpakai? Ini yang tidak terpakai berarti adalah luas segitiga. Baik, Ibu beri bantuan di sini anak-anak. Ibu beri bantuan garis di sini. Dan Ibu beri di sini ada tinggi segitiga. Karena ini tadi berbentuk persegi, berarti di sini 25 cm. Ini berarti alas dari segitiga ini adalah panjangnya adalah 25 cm anak-anak. Dan ini siku-siku di sini berarti tinggi. Di sini tingginya. Tingginya juga 25 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas karton yang tidak terpakai. Berarti yang tidak terpakai adalah yang Ibu gambar segitiga yang berwarna putih ini. Berarti luas yang tidak terpakai, luasnya adalah berbentuk segitiga anak-anak. Alas dikali tinggi dibagi 2. Ini sama dengan 25 cm dikali 25 cm dibagi 2. Ini sama dengan 625 cm persegi dibagi 2 anak-anak. Ini sama dengan 312,5 cm persegi. Soal nomor 7 anak-anak. Hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah. Luas bangun PQRS atau daerah yang diarsir berwarna biru. Kalau kita amati anak-anak, luas PQRS, Ibu tulis di sini, luas PQRS ini sama dengan luas dari segitiga PQS ditambah dengan luas segitiga RQS. Berarti di sini kita cari luas PQS anak-anak. PQS ini alasnya adalah 8 di sini, alasnya 8. Selanjutnya tingginya di sini anak-anak, alasnya 8, tingginya adalah 4 dibagi 2. Selanjutnya ditambah dengan segitiga RQS anak-anak. RQS alasnya 8, selanjutnya tingginya 6 anak-anak, selanjutnya dibagi 2. Kita sederhanakan dulu, dibagi 21 dibagi 2 dibagi berarti 8 dikali 2 16 anak-anak, ditambah di sini dibagi 21 dibagi 2 3. Ini sama dengan 8 dikali 3 24. Ini sama dengan kalau dijumlah 40 cm persegi. Soal nomor 8 anak-anak. Perhatikan daerah segitiga 1 dan 2, bandingkan luas 1 dan luas 2, jelaskan. Baik, kita amati di sini ada segitiga yang besar. Di situ dibagi menjadi ada segitiga 1, ada segitiga 2, dan juga ada segitiga yang kosong ini anak-anak. Kita diminta untuk membandingkan luas ke 1 dibanding dengan luas 2. Ini kalau kita amati anak-anak, untuk luas 1 itu rumusnya adalah segitiga itu alas A1 dikali T1 dibagi 2. Dibanding dengan A2, di sini A2 alasnya A2 dikali T2 dibagi 2. Ini bisa kita sederhanakan anak-anak, dibagi 2, 1 dibagi 2, 1 sama-sama dibagi 2. Selanjutnya di sini Ibu
Di sini alasnya X, di sini juga X, berarti A1 sama dengan A2 yaitu X. Anak-anak, Ibu tuliskan di sini. Berarti di sini X dikali T1 dibanding X dikali T2. Ini Ibu bagi dengan X, Ibu bagi dengan X. Tinggal T1 dibanding dengan T2. Kalau ini Ibu beri garis bantu anak-anak, di sini ini misalnya ini tidak tegak lurus dan Ibu beri garis di sini garis tinggi yang tegak lurus, maka tinggi dari segitiga 1 dan segitiga 2 ini adalah sama, tingginya sama. Ibu tulis di sini T1 sama dengan T2 sama dengan tinggi segitiga yang besar. Berarti ini sama dengan T dibanding T, sama dengan 1 dibanding 1. Jadi perbandingan luas 1 dan luas 2 adalah 1 dibanding 1. Soal nomor 9 anak-anak. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada bangun A, B, C, D, E anak-anak. Jika panjang AB 16 cm, Ibu tuliskan di sini panjang AB 16 cm anak-anak. Maka luas bangun A, B, C, D, E adalah, baik, ini kalau kita amati, Ibu mulai dari yang atas ini segitiga CDE anak-anak. Ini Ibu bahas soal nomor 9 pada segitiga CDE. Ini tingginya belum ada anak-anak. Ibu beri bantuan di sini. Ibu beri garis tinggi di sini. Ini tinggi posisinya alas dengan tinggi siku-siku. Berarti kalau di sini nih karena sama kaki anak-anak, posisinya sama kaki, berarti di sini alasnya 10, berarti di sini 5. Kita cari, ini Ibu beri nama O. Berarti panjang DO Ibu keluarkan di sini segitiganya anak-anak. Ini segitiga, di sini D, O, C. Di sini siku-siku, di sini 5, di sini 13. Panjang DO kita cari anak-anak, atau OD kuadrat ini sama dengan CD kuadrat dikurang dengan OC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Ini sama dengan 169 dikurang dengan 25 sama dengan 144. Panjang OD sama dengan akar kuadrat dari 144, ini sama dengan 12 cm. Sudah diketahui tinggi dari segitiga ini adalah 12 cm anak-anak. Selanjutnya kita cari luas bangun dimulai dari yang bawah anak-anak. Di sini adalah bangun trapesium. Trapesium A, B, C, E. Ibu tulis di sini. Ini luasnya, luas gabungan. Ini sama dengan luas A, B, C, E. A, B, C, E ditambah luas dari bangun C, D, E berupa segitiga anak-anak. Ini luas A, B, C, E ini trapesium, atas tambah bawah dikali tinggi. Karena ini sama dengan 13 anak-anak, berarti di sini panjangnya adalah 13. Ibu tuliskan di sini 13 cm anak-anak. Ini selanjutnya kita mulai dari trapesium, selanjutnya ditambah dengan segitiga. Trapesiumnya sisi atasnya adalah ini, Ibu tulis dulu A tambah B dibagi 2 dikali tinggi ditambah dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Ini untuk trapesium, ini untuk segitiga. Ini juga untuk segitiga, di sini untuk trapesium anak-anak. Ini sama dengan sisi atasnya tadi 10, sisi bawahnya 16 dibagi 2 dikali tinggi dari trapesium adalah 13 anak-anak. 13 ditambah dengan ini alasnya, alas dari segitiga adalah 10 dikali tinggi segitiga 12 dibagi 2. Ini sama dengan 26 dibagi 2
dikali 13 ditambah dengan ini kita sederhanakan dulu anak, dibagi 2 1, dibagi 2 13. Di sini dibagi 21 dibagi 2 6. Ini sama dengan di sini 60. 6 dikali 10, 10 kali 6. Di sini 13 dikali 13. Berarti 169 ditambah dengan 60 sama dengan 129 cm persegi. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Maaf, ini harusnya 229 anak-anak. 229 cm persegi. 169 ditambah 60, 229. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Untuk nomor 10 anak-anak, pada segitiga ABC yang tumpul di C, titik M adalah titik tengah AB. Melalui C, dibuat garis tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E. Dari M, ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di D. Jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan luas, maka luas segitiga BED adalah, Ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Di sini tadi ada segitiga ABC dan segitiga ini tumpul di C anak-anak. Selanjutnya titik M adalah titik tengah AB. Ini titik tengah A dan B. Selanjutnya melalui titik C dibuat garis yang tegak lurus BC. Ini garis ini tegak lurus anak-anak di sini. Ini tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E. Dari titik M ditarik garis memotong BC. Ini tegak lurus di D. Ini di posisinya juga tegak lurus anak-anak. Jika luas segitiga ABC ini adalah 54 satuan luas, maka luas segitiga BED adalah, karena di sini kalau kita amati anak-anak, MB dibanding BD ini sama dengan BE dibanding dengan BC. Karena ini dalam satu segitiga dan posisi M ini adalah di tengah antara A dan B, maka luas segitiga BED ini sama dengan setengah kali luas segitiga ABC, sama dengan setengah kali 54 satuan luas, sama dengan 27 satuan luas. Soal nomor 11 anak-anak. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 10 cm. Melalui titik tengah, tiap-tiap sisi AC, AB, dan BC dibuat titik A1, B1, dan C1 sehingga terbentuk segitiga A1, B1, C1, demikian seterusnya. Tentukan jumlah semua panjang sisi yang terbentuk dan keliling yang terbentuk. Ibu bahas soal nomor 11 anak-anak. Di sini diketahui ada segitiga ABC. Segitiga ini merupakan segitiga sama sisi anak-anak, karena AB sama dengan BC sama dengan AC, panjangnya adalah 10 cm. Ibu teruskan di sini, panjangnya semuanya 10 cm. Selanjutnya melalui titik tengah, tiap-tiap sisi ini, sisi AC, AB, dan BC ini dibentuk lagi segitiga A1, B1, dan C1. Berarti kalau kita amati karena posisinya di tengah anak-anak, maka panjang sisi A1, B1, B1, C1, dan C1 A1 panjangnya adalah setengah dari 10. Berarti Ibu tuliskan di sini 10/2. 10/2 anak-anak. 5 Ibu tulis dalam bentuk 10/2. Selanjutnya segitiga yang biru ini juga di tengah-tengah, berarti posisinya adalah 10/4.
Jadi kalau kita diminta untuk mencari jumlah semua panjang sisi, Ibu tuliskan di sini. Jumlah semua panjang sisi. Jumlah semua panjang sisi. Perlu anak-anak ketahui bahwa jumlah semua panjang sisi ini sama dengan keliling dari seluruh segitiga. Sama dengan keliling segitiga atau keliling yang terbentuk. Begitu saja anak-anak. Keliling yang terbentuk. Ini Ibu nyatakan dalam K saja anak-anak. Kalau kita amati untuk kelilingnya anak-anak, untuk keliling dari keseluruhan, keliling dari keseluruhannya ini anak-anak, AB ini A, AB ditambah BC ditambah CA ini 10 ditambah 10 ditambah 10 atau 3 kali 10 anak-anak. Ini 3 kali 10, ini ditambah lagi dengan yang ada di dalamnya ini adalah 10 per 2. 3 kali 10 per 2, Ibu tulis ini 3 kali 10 per 2. Selanjutnya ditambah lagi 3 kali 10 per 4, ditambah lagi dan seterusnya. Kalau kita amati pola ini yang ada di belakang ini, atau Ibu keluarkan dari kurung saja anak-anak. Ini 3 kali, di sini 3 kali, di sini juga 3 kali. 3-nya Ibu keluarkan dari kurung, berarti 3 kali 10 ditambah 10 per 2 ditambah 10 per 4 ditambah dan seterusnya. Ini sama dengan, perlu anak-anak ketahui, ini merupakan, putuskan di sini pola seperti ini, 10 ditambah 10 per 2 ditambah 10 per 4 ditambah dan seterusnya. Ini merupakan deret geometri. Deret geometri karena ini setengah anak-anak. Ini yang di belakangnya adalah setengah anak-anak, maka 10 ini disebut A. A sama dengan 10 dan R-nya adalah, karena ini setengahnya anak-anak, deret berikutnya, barisan berikutnya adalah setengahnya. Ini maka rasionya adalah setengah. Ini selanjutnya rumus untuk deret tak terhingga seperti ini. Ibu tuliskan keliling sama dengan, untuk deret tak terhingga ini rumusnya adalah A per 1 min R sama dengan 3 dikali A nya tadi 10 anak-anak per 1 dikurang R-nya 1 per 2. Putuskan seperti ini. Sama dengan 3 dikali 10 dibagi setengah. Ini sama dengan 3 dikali 10 dikali setengah itu 20. Dibagi setengah itu 20 anak-anak. Jadi ini sama dengan 60 cm. Soal nomor 12 anak-anak. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan BC dan BC sama dengan 30 cm. Persegi EFGH mempunyai panjang sisi 12 cm di dalam segitiga ABC. Berapakah luas segitiga AEF? Ibu bahas untuk soal nomor 12 anak-anak. Ini adalah segitiga sama kaki ABC, di mana panjang AB sama dengan panjang BC, yaitu 30 cm. Di dalamnya ada segitiga EFGH anak-anak dengan panjang sisi 12 cm. Kita diminta untuk mencari luas segitiga AEF. Ini merupakan segitiga siku-siku anak-anak. Karena ini merupakan persegi, ini maka panjang AE ini sama dengan BE sama dengan BH sama dengan BC. Ibu tuliskan di sini. Ini sama dengan 15 cm.
Di sini 15 cm. Ibu keluarkan di sini anak-anak. 12 cm. Di sini A, F, E. Ini kita diminta mencari luas segitiga AFE. Ini kita cari dulu panjang AF dengan teorema Pythagoras anak-anak. AF kuadrat ini sama dengan AE kuadrat dikurang dengan EF kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat sama dengan 225 dikurang dengan 144. Ini sama dengan AF, panjang AF sama dengan akar kuadrat dari 81. Panjang AF sama dengan 9 cm. 9 cm di sini anak-anak. Berarti luas segitiga AEF ini sama dengan alas kali tinggi bagi 2 anak-anak. Ini alasnya adalah AF 9 cm dikali 12 cm, selanjutnya dibagi 2. Ini sama dengan dibagi 21 dibagi 26 sama dengan 54 cm persegi. Soal nomor 13 anak-anak. Luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas. Titik E dan F berada di diagonal AC. Titik E dan F berada di diagonal AC seperti pada gambar berikut ini. Sedemikian sehingga 3AE plus FC, 3AE plus FC sama dengan 4EF. Luas segitiga DEF adalah titik-titik satuan luas. Baik, Ibu bahas soal nomor 13 anak-anak. Ini sudah Ibu pindahkan untuk gambar segi 4 ABCD-nya. Diketahui dalam soal bahwa luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas, maka luas segitiga ACD ini luasnya adalah setengah dikali luas ABCD sama dengan luas setengah kali luasnya tadi 112 satuan luas, berarti sama dengan 56 satuan luas. Selanjutnya tadi diketahui ini dalam soal ada yang ambil saja, anggap saja ini ada segitiga ACD yang kita lihat anak-anak. Ini AE ditambah FC, 3 kali AE ditambah FC sama dengan 4 kali EF, 4 kali panjang EF. Ini Bu keluarkan di sini anak-anak. Ini 3 kali AE ditambah FC ini sama dengan 4 dikali 4 kali EF. Berarti EF dibagi dengan AE atau dibanding AE plus FC ini sama dengan 3 dibagi 4, 3 dibanding 4. Selanjutnya EF dibanding dengan AE plus FC ini sama dengan, Ibu pindah menyamping anak-anak, 3 dibanding 4. Sekarang Ibu tulis nilai perbandingan. Nilai perbandingannya untuk EF sama dengan 3 AE plus FC sama dengan 4, sedangkan untuk AC ini sama. Kalau kita amati anak-anak pada gambar, panjang AC ini sama dengan panjang AE ditambah EF juga ditambah FC. Ini berarti perbandingannya untuk AC, EF-nya tadi 3 ditambah dengan AE plus FC adalah 4, jadi nilai perbandingannya adalah 7. Selanjutnya kita diminta untuk mencari luas segitiga DEF anak-anak. Luas segitiga DEF ini luas segitiga DEF berarti ini perbandingannya adalah EF dibanding AC, EF dibanding AC dikali dengan
luas segitiga ACD. Sama dengan EF-nya tadi adalah 3 per AC-nya 7 dikali luas ACD adalah 56 satuan luas. Ini sama dengan dibagi 7 1 dibagi 7 8. 3 kali 8 24 sama dengan 24 satuan luas. Soal nomor 14 anak-anak. Pada segitiga ABC terdapat titik D, pada BC terdapat titik D pada BC, sehingga ini bukan D anak-anak tetapi BD. BD dibanding CD ini sama dengan 1 dibanding 3. Titik L terletak pada AD, sehingga AL dibanding LD sama dengan 1 dibanding 4. Perbandingan luas segitiga ACL dengan segitiga BDL adalah titik-titik. Ibu bahas soal nomor 14 anak-anak. Ini sudah Ibu pindahkan gambarnya. BD dibanding DC, BD dibanding DC adalah 1 dibanding 3. Selanjutnya AL dibanding LD adalah 1 dibanding 4. Kita diminta untuk mencari perbandingan antara luas segitiga ACL ini dengan segitiga BDL. Baik, ini Ibu bahas di sini anak-anak. Luas segitiga ABC ini sama dengan 1 anak-anak. Berarti luas dari segitiga ABD ini, luas segitiga ABD anak-anak, ABD ini sama dengan 1 per 4 dari di sini 1, kalau semuanya 4 berarti 1 per 4 dari luas segitiga ABC. Ini sama dengan 1 per 4 dikali luas segitiga ABC sama dengan 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4 anak-anak. Selanjutnya untuk segitiga ACD ini, ACD. Ibu teruskan di sini. Luas segitiga ACD ini, ACD ini sama dengan 3 per 4. Ini 3 per semuanya 4 anak-anak. 3 per 4 dikali dari luas segitiga, ini tidak dari dulu, ini diputuskan dari gitu aja dulu. 3 per 4 dari luas segitiga ABC. Berarti 3 per 4 dikali luas segitiga ABC sama dengan 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4. Ini untuk luas segitiga ACD. Selanjutnya untuk luas segitiga ACL anak-anak, ACL di sini. Ibu tuliskan di sini untuk segitiga ACL. Luas segitiga ACL. Kalau kita amati luas segitiga ACL di sini 1 dibanding 4 anak-anak. Di sini 1 dibanding 4 berarti 1 per 5. 1 per 5 dari luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD sama dengan 1/5 dikali luas segitiga ACD tadi 3 per 4 anak-anak. 3 per 4 berarti ini sama dengan 3 per 20. Ini untuk luas segitiga ACL. Selanjutnya untuk luas segitiga BDL anak-anak, BDL. Ini luas segitiga BDL. Ini berarti ini sama dengan 4 per 5, 4 per 5, 4 per 5 dari luas segitiga, ngambilnya kita segitiga ABD anak-anak. Luas segitiga ABD ini 4 per 5 dari luas segitiga ABD sama dengan ini 4 per 5 dikali luas segitiga ABD ada di sini anak-anak 1/4. 1 per 4 sama dengan 4 per 20.
Sekarang kita bandingkan antara luas segitiga ACL dibanding luas segitiga BDL. Ini sama dengan ACL-nya 3/20 dibanding BDL-nya tadi 4/20. Ini sama dengan Ibu bagi 20, 1 Ibu bagi 21. Tinggal 3 dibanding 4. Soal nomor 15 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga yang A, anak-anak. Di sini ada gambar persegi panjang, ada gambar B. Untuk segitiga A, panjangnya alasnya adalah 3 cm, untuk lebarnya, tingginya 2 cm. Sedangkan untuk persegi panjang ini, panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. Ada berapa banyak segitiga gambar A yang diperlukan untuk persis menutupi permukaan persegi panjang gambar B? Baik, Ibu bahas soal nomor 15 anak-anak. Ini ada segitiganya sudah Ibu pindahkan, dan ini persegi panjangnya. Bila Ibu masukkan di sini, Ibu masukkan segitiga ini ke dalam persegi panjang persis, sudah Ibu masukkan, bisa kita membutuhkan berapa banyak segitiga anak-anak, bisa kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga yang kita perlukan untuk persis menutup persegi panjang ini. Selanjutnya, ini Bu beri tanda A dan B dulu. Selanjutnya, cara yang kedua, selain kita memasukkan langsung, bisa kita hitung anak-anak banyak segitiga. Ini sama dengan luas persegi panjang dibagi dengan luas segitiga. Ini kenapa ini bisa dimasukkan tepat anak-anak? Karena kita amati di sini alasnya 3, di sini 6, panjangnya 6 anak-anak, berarti bisa untuk 2 segitiga, untuk alas 2 segitiga. Di sini tingginya 4 cm, di sini tingginya 2 cm, bisa digunakan untuk 2 segitiga. Ibu tuliskan dulu, berarti luasnya 6 cm dikali 4 cm dibagi dengan 3 cm dikali 2 cm dibagi dengan 2. Alas kali tinggi bagi 2. Ini sama dengan 24 cm persegi dibagi 1, 3 cm persegi. Ibu coret-coret, tinggal 24 dibagi 3 sama dengan 8.